Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas kehidupan yang boleh kita alami dan kita rasakan dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya hari ini. Kita boleh ada sebagaimana ada karena anugerah dan karena kasih dan cinta Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan atas kehidupan yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami, karena kami tahu bahwa kami boleh menjalani kehidupan ini karena anugerah, karena cinta, karena kebaikan Tuhan bagi kami sekalian. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tuntun kami semuanya. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipangut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan diteruskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas segala kasih dan cinta Tuhan yang boleh kita alami dan kita rasakan di hari ini, hari anugerah Tuhan bagi kita,
Kita boleh ada sebagaimana ada saat ini karena kasih dan karena cinta Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang terjadi di masa lalu yang kemudian dapat menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita untuk menjalani kehidupan di masa kini. Itulah yang kemudian juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa perjalanan umat Israel dari tanah Mesir adalah perjalanan anugerah Tuhan bagi mereka. Mereka sebagai bangsa yang kecil yang diperbudak di Mesir, mereka dimungkinkan keluar dari Mesir melalui Laut Teberau, lalu mereka menjalani padang gurun yang gersang dan panas, dan mereka melihat betapa kuasa dan cinta Tuhan bagi kehidupan mereka. Mereka bukan hanya ditolong dengan berbagai mujizat-mujizat Tuhan, tapi perlindungan juga dialami oleh bangsa Israel dengan hadirnya tiang awan di tengah-tengah perjalanan mereka. Bukan hanya tiang awan yang adalah simbol kehadiran Tuhan bagi perjalanan umat Israel, tapi Tuhan juga menyiapkan manna sebagai makanan rohani. Juga Tuhan menyiapkan air yang kemudian menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab mencatatkan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, ketika mereka melihat betapa luar biasanya kasih sayang Tuhan bagi mereka. Namun bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir lebih banyak memberontak kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Tuhan, bahkan mereka menyembah kepada dewa-dewa yang lain. Mereka tidak terpaut hatinya kepada Tuhan sebagai Tuhan yang memelihara dan melindungi kehidupan mereka. Dan karena itu, saudara-saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus agar kemudian apa yang dialami oleh umat Israel dalam perjalanan dari Mesir menjadi peringatan bagi mereka, agar orang-orang percaya kepada Kristus, yang adalah Kristus adalah batu karang yang teguh bagi kehidupan orang percaya, tidak kemudian memberontak kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi sungguh menaruh hati kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang memberikan pertolongan. Memang saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa perjalanan kehidupan selalu ada saja ujian dan cobaan. Tapi Alkitab mencatatkan bagi kita di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-13 mengatakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini mengingatkan bagi kita bahwa pencobaan, ujian bisa saja datang seperti yang dialami umat Israel, tapi dalam kesetiaan kepada Dia, firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan tidak pernah melampaui kekuatan yang ada pada diri kita yang Tuhan anugerahkan. Bahkan Ia memberikan jalan keluar dalam setiap pencobaan dan ujian yang kita alami. Dan karena itu, saudara-saudara, jalinlah kehidupan dalam segala dinamikanya. Yakini bahwa Tuhan bersama-sama dengan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu,
atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang boleh kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur atas kekuatan, kami bersyukur atas kesehatan, kami bersyukur atas segala limpahan anugerah-Mu bagi kami. Dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini, dalam segala hidup yang kami jalani secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha yang kami lakukan. Pegang tangan kami, kuatkan kami untuk menjalani dan melakukan semua yang boleh kami lakukan hari ini. Kami berdoa yang dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya pulihkan dan sembuhkan, sehingga mereka semua dipulihkan dan disembuhkan, bahkan hati mereka dikuatkan, sehingga dalam segala pergumulan yang kami alami, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini permohonan kami, ini syukur kami datang kepadamu di dalam Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, amin.